sebuah perumpamaan. Ignatius Made Soekartia. Dia adalah seorang imam diosesan yang berkarya dan mengabdikan dirinya selama 40 tahun di Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat. Sejak ia ditahbiskan pada tanggal 12 Juni 1985 oleh Monsinyur Vitalis Jibarus, Uskup Keuskupan Denpasar, Bali. Setelah ditahbiskan, dia kemudian dikirim ke Keuskupan Ketapang yang pada saat itu masih berada di bawah penggembalaan Monsinyur Blasius Pujara Harja. Di sepanjang masa pelayanannya, dia adalah seorang imam yang sangat banyak merintis di kampung-kampung daerah pedalaman. Orang-orang yang pada saat itu masih belum beragama, sehingga pada akhirnya mereka menjadi Katolik dan berkembang menjadi sebuah stasi-stasi bahkan paroki yang ada pada saat ini di wilayah Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat. Pastor Made lahir di sebuah dusun kecil bernama Padang Tawang, Desa Canggu, Kecamatan Kuta, Paroki Babakan, Bali, pada tanggal 11 Januari 1958. Dia berasal dari keluarga petani sederhana dari 9 bersaudara dan kakeknya adalah seorang Katolik pribumi pertama di tempat ini. Panggilannya menjadi seorang imam bukanlah sesuatu yang direncanakannya sejak awal, melainkan bertitik tolak dari rasa kecintaannya pada permainan sepak bola. Pada usia 6 tahun, dia memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Swastiastu. Karena tidak mau pergi ke sawah setiap hari bersama orang tuanya untuk menggembalakan sapi, setelah dia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada usia 13 tahun, akhirnya dia memilih masuk ke seminari Tuka selama 3 tahun, agar dia bisa bermain bola di tempat itu. Pada masa awal panggilannya, tidaklah selalu berjalan mulus. Meskipun dia telah mantap untuk memutuskan menjadi seorang imam projo Keuskupan Denpasar, Bali, dia juga sempat mengalami beberapa kali keraguan yang pernah mengguncang imannya dengan sangat hebat. Oleh karena saat itu dia melihat banyak para prater yang berasal dari Bali mengundurkan diri secara bersamaan. Hal itulah yang kemudian memicu keraguan besar di hatinya. Tetapi dia selalu diingatkan oleh rektor seminarinya yang adalah seorang Jesuit. Beliau selalu mengatakan, jangan pernah mengambil sebuah keputusan saat Anda berada dalam situasi kebingungan. Dia diberitahu oleh rektornya bahwa pada saat itu Uskup Ketapang Gabriel Seleken akan singgah di Semarang. Mendengar Pulau Borneo yang mengerikan, beliau langsung menolak tawaran itu. Namun di tengah rasa ketakutan, keraguan, dan ketidakpastian dalam hatinya, pada akhirnya dia tetap berangkat untuk menemui Uskup Gabriel Seleken dan melamar menjadi seorang imam projo di Keuskupan Ketapang. Pada tahun 1978, kemudian Pastor Made melanjutkan kembali studinya di Seminari Kentungan, Yogyakarta, dan setelah 2 tahun menjadi calon imam Keuskupan Ketapang, dia kembali ke tanah Borneo untuk memurnikan panggilannya. Melihat kenyataan yang menakutkan, negeri dengan ratusan sungai yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau perahu yang memakan waktu berhari-hari, dengan buaya dan juga lintah yang menempel di kaki di tengah hutan yang lebat dan sunyi, akhirnya dia merasa tidak sanggup, lalu memutuskan kembali ke Jawa berencana untuk mundur pada saat itu. Meskipun keraguan itu terus menghantui pikirannya, namun dia selalu teringat kepada nasihat dari rektornya agar tidak mengambil sebuah keputusan ketika dalam situasi kebingungan.
Pada akhirnya, dia memberanikan diri kembali ke kantungan dan dikuatkan kembali oleh pembimbing rohaninya. Tidak cukup sampai di situ saja. Sekali lagi pada tahun orientasi pastoralnya, di tahun 1983, dia kembali dihadapkan kepada keraguan yang sama. Sekali lagi, dia diingatkan oleh pembimbing rohaninya. Kalau Anda setengah hati, lebih baik Anda mundur saja. Sehingga pada akhirnya setelah pergulatan batin yang sangat panjang, Pastor Made mengambil sebuah keputusan yang bulat dan tekad yang kuat untuk terus berjuang dan tetap setia kepada panggilannya. Pada tahun 1984, akhirnya dia menerima tahbisan di akunnya. Dan kemudian beliau ditahbiskan menjadi seorang imam muda Keuskupan Ketapang pada tanggal 12 Juni 1985 bersama seorang rekannya, Wayan Silas Suyasa, oleh Uskup Denpasar, Monsinyur Vitalis Jibarus dengan moto, "Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil," pada usianya yang ke-27 tahun. Setelah ditahbiskan menjadi seorang imam muda, Pastor Ignatius Made mulai ditugaskan di Paroki Tanjung bersama dengan para pastor misionaris dari Belanda dan juga para misionaris dari Filipina. Selanjutnya dia dipindahkan ke beberapa paroki lain di daerah utara Keuskupan Ketapang, seperti Balai Berkuak, Meraban, Tembelina, Tumbang Titi, Simpang 2, dan kemudian pada tahun 2019 dia ditempatkan di Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Airupas sampai pada tahun 2025. Sebagai seorang imam yang berkarya di Kalimantan selama 40 tahun, pengabdiannya tidak berhenti hanya sampai pada altar saja. Melihat suasana di pedalaman yang pada saat itu masih banyak mengalami keterbatasan dalam hal sarana pembangunan dan juga SDM. Namun berkat pengalaman kecilnya selama ia belajar di Mertoyudan tentang sepak bola, musik, keterampilan mengetik, dan juga ilmu pertukangan, dia menggunakan semua keterampilan kecilnya itu untuk melatih dan mendidik serta memberdayakan kaum muda. Di daerah utara dia berhasil mendirikan beberapa tempat pertukangan yang bisa menciptakan lapangan kerja, melatih anak-anak muda dalam bermain sepak bola secara disiplin, dan menghasilkan tim sepak bola yang sangat baik di Paroki Tanjung dan juga Balai Berkuak, serta membentuk grup musik di beberapa tempat seperti Tanjung, Riam Kota, dan juga Terusan, mendirikan gedung sekolah, asrama, dan juga membangun banyak kapel maupun tempat-tempat doa di beberapa paroki dengan cara meminta sumbangan serta mengajarkan teknik swadaya kepada umat untuk membangun dengan cara menebang kayu di hutan secara bergotong royong serta menciptakan kebersamaan di antara umatnya. Selain itu juga Pastor Made ikut aktif dalam program pemberantasan penyakit kulit di kampung-kampung pedalaman bersama para perawat dari Biarawati Karya Kesehatan BKK dan juga Caritas, yang adalah sebuah lembaga kemanusiaan di dalam gereja Katolik. Melalui semua bakat-bakat dan kreativitas yang ia miliki inilah, pada akhirnya dia berhasil merangkul kaum muda, orang tua, masyarakat, bahkan memiliki relasi yang sangat luas termasuk di kalangan pemerintahan, sehingga ia sangat dikenang dan dicintai oleh umatnya. Ia sadar masa depan umat terletak pada generasi muda. Oleh karena itu, dia mencoba berbagai macam cara untuk memberdayakan anak-anak agar bisa meraih masa depan yang lebih cerah. Pada tahun 1986, Desa Tanjung merupakan sebuah paroki yang sangat luas di Keuskupan Ketapang, yang terdiri dari ratusan kampung yang mencakup
sampai wilayah Kecamatan Marau dan Manis Mata di daerah selatannya, yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Tengah. Sebagian besar dari kampung-kampung ini pada waktu itu belum memiliki akses darat, sehingga jalur transportasi yang paling umum digunakan oleh masyarakat di sekitar pinggiran sungai adalah menggunakan jalur air. Dengan semangat mudanya yang penuh pertualangan, Pastor Made menyusuri aliran sungai menggunakan sebuah perahu dan juga kamera yang selalu tergantung di dadanya, gaya khas seorang fotografer. Pertama kalinya dia singgah di kampung Asam Besar dan membaptis orang-orang Asam Besar, Bagan Kusik, Kuala Asam, dan juga Briam, yang pada waktu itu berjumlah 45 orang. Dan pada tahun 2024, stasi itu kini telah diangkat statusnya menjadi sebuah praparoki oleh Uskup Keuskupan Ketapang, Monsinyur Pius Ariana Prabdi dengan pelindung Praparoki Santo Blasius Asam Besar. Pada tahun 1987, dia menuju wilayah paling hilir di daerah Kecamatan Manis Mata di sebuah kampung bernama Seguling, dan kemudian membaptis di sana pertama kalinya berjumlah 50 orang. Pada tahun 1988, Pastor Made bersama seorang katekisnya, Pak Gair dari Karangan, kembali membaptis orang-orang di Bau, Alut, dan Air di Kakah yang berjumlah 47 orang. Dan saat ini juga telah menjadi bagian dari wilayah Reksa Pastoral Praparoki Santo Blasius Asam Besar. Sedangkan jalur darat pada tahun 1986, dia membaptis orang-orang Pelancau, Bango, Semuncungan, Batang Belian, yang saat ini sudah menjadi bagian dari wilayah Reksa Pastoral Paroki Kanak-Kanak Yesus Marau sejak pada tahun 1992. Ketika Marau dipisahkan dari Paroki Maria Assumpta Tanjung, tempat dia bertugas pertama kalinya. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes. Kemudian dia memanggil tua-tua di Yerusalem dan mencari di manakah raja yang baru itu dilahirkan. Lalu mereka berkata, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, sebab daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Selanjutnya pada tahun 1988, Pastor Made membaptis kembali untuk pertama kalinya di Kampung Pesanggeran dan juga di Perimping yang berjumlah 80 orang, bersama seorang katekisnya yang berasal dari Randau bernama Pak Serudin. Pada tahun 1989, dia juga membaptis orang-orang perendaman yang berjumlah 40 orang di Stasi Kristus Raja Sengkuang. Pada waktu itu beliau nyaris dilaporkan oleh temenggung adat dan kepala dusun setempat kepada pihak kepolisian yang sudah lebih dulu menganut agama Protestan. Namun, hal itu tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Karena baptisan itu murni merupakan pilihan dari masyarakat perendaman. Dengan rela masyarakat perendaman pergi beramai-ramai, berjalan kaki menuju Stasi Kristus Raja Sengkuang yang sudah lebih dulu dirintis oleh para pastor misionaris dari Filipina bernama Gualberto, Pantonial, dan Faustino. Di sanalah orang-orang perendaman pertama kalinya dibaptis menjadi Katolik, dan sekarang stasi-stasi ini sudah menjadi bagian dari wilayah Reksa Pastoral Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Herupas yang dirintis oleh para pastor pasionis dari Belanda, yakni Herman Kremars dan Walter van Haren. Setelah dipindahkan dari Paroki Maria Assumpta Tanjung, beliau ditugaskan di Paroki Balai Berkuak
daerah utara Keuskupan Ketapang selama 14 tahun, mendirikan gedung paroki dan juga sekolah SMP di Balai Semandang. Selain itu juga Pastor Made ikut aktif sebagai pendiri sebuah lembaga keuangan kredit union dengan nama CU Semandang Jaya, dengan cara memberikan pembinaan dan modal awal kepada lembaga keuangan tersebut dengan cita-cita agar masyarakat memiliki harapan dan taraf hidup yang lebih baik. Setelah berkarya selama 14 tahun di tempat ini, beliau kembali dipindahkan ke beberapa paroki lainnya sampai pada tahun 2019 di Paroki Santo Mikael Simpang 2. Pada tahun 2019 sampai pada tahun 2025, Pastor Made bertugas di Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Air Upas. Meskipun dia sudah tidak muda lagi, namun semangat pelayanannya tak pernah pudar. Jejak para pastor misionaris dari Belanda yang pernah menjadi para pembimbingnya masih melekat sangat erat pada dirinya. Kecintaannya pada bidang seni, arsitektur, dan estetika, serta perhatiannya terhadap sarana, tempat-tempat doa, membuatnya selalu tetap produktif. Semangatnya seolah tak pernah tua. Berkat anak-anak didik yang pernah ia sekolahkan di bidang arsitektur maupun pemerintahan, serta dukungan dari seluruh umatnya, disinilah dia menggalang dana untuk membangun kapel-kapel dengan gaya inkulturasi, perpaduan antara gereja dan budaya suku Dayak, sebagai sebuah harmoni yang saling berpadu indah di dalam iman kepada Kristus yang ia beritakan di atas mimbar dan juga altarnya sebagai seorang pelayan yang sejati. Adapun kapel-kapel yang pernah dia bangun di Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Air Upas, tempat terakhir dia bertugas sejak pada tahun 2019 sampai pada tahun 2025, diantaranya adalah Kapel Santa Veronica Batu Keling, Santo Stefanus Perendaman, Santo Hilarius Kuningan, Stasi Santo Yosef Lubuk Durian, Stasi Santo Petrus Bukit, Stasi Santo Anselmus Pengarangan, Stasi Santo Basil Air di Kakah, Pastoran Asam Besar Gua Maria SP1, Gua Maria MRPD Air Upas, dan Gedung Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Air Upas. Kapel Santo Antonius Briam, Paut Santa Teresa, Kapel Santa Maria Ratu Rosare SP5, dan juga gedung sekolah SD Usaba yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Selain itu masih banyak lagi yang tidak bisa terdokumentasikan karena keterbatasan jarak dengan paroki-paroki lainnya di daerah utara Keuskupan Ketapang sebelumnya. Oleh karena itulah dia sering dijuluki oleh umatnya sebagai seorang bapak atau pastor pembangunan. Meskipun di tengah kesibukannya dalam hal mencari dana, membuat proposal, oleh karena banyak bangunan yang harus dia selesaikan, akan tetapi dia tetap menjalankan tugas utamanya sebagai seorang imam, yaitu memimpin perayaan Ekaristi di stasi-stasi secara terjadwal, mengadakan kegiatan kepemudaan, pemutihan perkawinan, dan lain-lain. Meskipun lelah sangat terlihat di matanya. Pastor Made adalah seorang imam yang sangat idealis, totalitas dalam pelayanan, dan juga penuh kasih serta pengertian yang mampu menyelami berbagai permasalahan yang dialami oleh umatnya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Hari ini, kapel-kapel berdiri indah di tengah kampung pedalaman. Semua itu berawal
dari seorang gembala yang melayani dengan sepenuh hatinya. Namanya akan selalu dikenang dalam sejarah yang bertinta emas di hati seluruh umatnya, yang meninggalkan rumah-rumah doa bagi generasi kini dan yang akan datang. Dan ku merasakan indah rencanamu. Nah, sekarang sudah mulai kelihatan progresnya. Tinggal kami mengaci bagian belakang. Lalu saya harap dalam 1 bulan ini, 1,5 bulan, selesai. Terima kasih untuk semuanya. Thank you. Dan ku merasakan